Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Novitasari dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan PPL saya. Pada kesempatan kali ini, PPL berbeda dari PPL sebelumnya dikarenakan masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan mahasiswanya melakukan kegiatan PPL di sekitar lingkungan rumah saja. Di sini saya melakukan observasi di BUMDes Cakra Usaha Desa Tapan. BUMDes Cakra Usaha Desa Tapan merupakan terobosan baru dalam mengentaskan kemiskinan serta pengangguran pada masyarakat Desa Tapan. Berdirinya BUMDes ini dilatar belakangi dengan melihat kondisi keuangan dan pendapatan asli daerah atau PAD serta melihat potensi desa yang sangat bagus, maka terjadilah kesepakatan untuk memberikan wadah mengelola aset jasa dan pelayanan. Dengan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Tapan. BUMDes Cakra Usaha Desa Tapan berdiri pada tahun 2015 dan dilakukan perubahan pada tahun 2016 dengan diresmikannya oleh Bapak Mugiono selaku Kepala Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru. Lokasi dari BUMDes ini terletak di sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngujang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Banguan dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rejoagung. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gendingan. Selain itu, terdapat visi dan misi dari BUMDes Cakra Usaha Desa Tapan sendiri. Visinya yang pertama, menjaga amanah, yang kedua, transparan, yang ketiga, akuntabel, yang keempat, profesional. Selanjutnya, indikator dari misinya antara lain, yang pertama, mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha sektorial, yang kedua, membangun infrastruktur dasar pedesaan, yang ketiga, mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi ke berbagai pihak, dan yang keempat, mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir. Di dalam BUMDes Cakra Usaha Desa Tapan terdapat unit-unit usaha antara lain, yang pertama, jasa BRI Link merupakan perluasan layanan BRI bagi masyarakat pedesaan untuk melakukan pembayaran rekening listrik dan sebagainya. Yang kedua, UPK atau usaha simpan pinjam merupakan pinjaman modal yang berfungsi untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha ekonomi masyarakat golongan menengah ke bawah atau masyarakat yang mengelola usaha mikro. Yang ketiga, perdagangan dengan penyediaan bahan yang tidak didapati di toko sekitar BUMDes sekaligus sebagai penyeimbang harga sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, perikanan adalah penjualan pakan lele dan gurami serta kerjasama dengan para pembudidaya perikanan. Yang kelima, fotokopi. Penggandaan mesin fotokopi mempermudah bagi pemerintah desa dan anak sekolah serta masyarakat umum untuk mendapatkan layanan penggandaan dokumen. Dan yang keenam, kemitraan penjualan pupuk dengan Gapokta. Nah, berikut ini adalah wawancara saya bersama salah satu pengurus BUMDes Cakra Usaha Desa Tapan, yaitu dengan Ibu Listiani. Selamat pagi Ibu. Pagi. Maaf sebelumnya, sini saya mau melakukan wawancara mengenai BUMDes Cakra Usaha Desa Tapan. Dan yang mau saya tanyakan yang pertama yaitu apa yang melatar belakangi berdirinya BUMDes Cakra Usaha Desa Tapan? Desa Tapan itu melihat kondisi keuangan dan PAD yang sangat minim, kemudian melihat potensi desa yang sangat bagus, maka terjadilah kesepakatan untuk memberikan wadah mengelola aset jasa dan pelayanan, yaitu dengan adanya BUMDes Cakra Usaha. Dengan berdirinya BUMDes Cakra Usaha diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Tapan. Lalu kegiatan apa saja yang dilakukan di BUMDes Cakra Usaha sendiri? Kegiatannya meliputi unit usaha simpan pinjam yaitu UPK, unit jasa yaitu briling dan fotokopi, perdagangan, kemitraan dengan Gapotan yaitu pengadaan pupuk, dan perikanan.
Terus dari mana modal usaha yang didapatkan oleh Bumdes Cakrausaha Desa Tapan? Modal usahanya dari pemerintah desa dan Kemendes. Jadi modalnya dari pemerintah desa dan Kemendes. Iya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, permasalahan apa yang terjadi di Bumdes Cakrausaha? Permasalahannya yaitu pertama kredit macet, kedua awal pandemi sewa gedung kita menurun. Berarti permasalahannya kredit macet sama Pendapatannya sewa gedung. gedung itu menurun. Iya. Terus bagaimana cara Bumdes Cakrausaha sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kita meningkatkan kualitas pelayanan unit usaha lainnya. Kedua, untuk kredit macet kita melakukan penagihan melalui WA. Oh, jadi karena pandemi, jadi penagihannya melalui WA. Iya. Karena kita kan nggak bisa tatap muka secara langsung. Iya. Ibu, terima kasih atas kesediaan waktu dan tempatnya. Iya. Apabila ada kata-kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, Terima kasih. Nah, dari hasil wawancara saya bersama dengan pengurus Bumdes Cakrausaha yaitu dengan Ibu Listiani, saya menyimpulkan bahwa didirikannya Bumdes Cakrausaha diharapkan mampu menjadikan terobosan baru guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa, terutama khususnya masyarakat Desa Tapan, serta mengurangi pengangguran. Di masa pandemi seperti sekarang ini, semua unit usaha yang ada di Bumdes tidak semuanya berjalan dengan lancar. Namun, ada saja permasalahan yang terjadi pada usaha simpan pinjam, seperti terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah. Masih banyak kelompok atau perorangan peminjam masih telat melakukan pembayaran angsuran sehingga menimbulkan kredit macet. Kredit macet ini bisa mempengaruhi arus kas pada usaha simpan pinjam tersebut, dan apabila arus kas menurun, maka profitabilitas dari usaha tersebut juga akan ikut menurun. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan tersebut, maka diperlukan pengendalian internal kredit yang dapat menjaga pengelolaan kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian, serta mendorong peminjam untuk menggunakan pinjamannya sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan dalam membayar. Peminjam juga harus sadar diri jika sudah saatnya membayar tunggakannya sesuai waktu jatuh temponya. Selain itu, Bumdes Cakrausaha mempunyai cara untuk meminimalisir adanya kredit macet yang dialami oleh sekelompok masyarakat, yaitu dengan mempermudah pelayanan kredit, misalnya memudahkan nasabahnya yang telat menggunakan pengajuan kredit dengan mengambil angsuran bulanan kredit ke rumah ketua kelompok, dan juga dalam menarik kreditnya bisa langsung lewat WA saja. Dan juga dengan meningkatkan pelayanan kualitas yang baik, maka secara tidak langsung mampu menarik perhatian masyarakat yang lain untuk bergabung menjadi nasabah baru untuk melakukan pembiayaan kredit pada Bumdes ini. Dan apabila semakin banyak nasabah baru yang melakukan pembiayaan kredit dengan nominal yang besar, maka profit dari Bumdes Cakrausaha juga akan meningkat pula. Demikian presentasi dari hasil laporan PPL saya, dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga channel ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih.